بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang terhormati, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan yang paling mulia, bulan yang Allah Ta'ala muliakan, maka kita harus memuliakan bulan ini. Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada kita masih memberikan kepada kita umur, di mana dengan umur ini Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia sekali. Bahkan di antara 12 bulan dalam satu tahun, maka hanya bulan Ramadan saja yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jika dalam satu tahun ini ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. 4 bulan yang mulia ini Allah Ta'ala tidak sebutkan dalam Al-Quran. Hanya 1 bulan dalam Al-Quran yang Allah sebutkan, hanya 1 bulan dalam 1 tahun yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Maka para ulama kita mengibaratkan bahwasanya bulan Ramadan ini seperti Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki 12 orang putra. Namun yang Allah sebutkan dari putra-putra Nabi Yakub ini hanya 1 nama dalam Al-Quran, sementara yang lainnya tidak Allah sebutkan nama-nama mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa sekali. Bahkan di antara keistimewaannya, ya, disebutkan dalam sebuah hadis oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sahih mereka, dari sebuah hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Dikatakan bahwasanya sahabat Thalhah mengatakan bahwasanya suatu ketika datang 2 orang dari Yaman menuju ke Madinah. Kemudian orang ini berbaiat menyatakan masuk Islam. Kemudian karena 2 orang sahabat ini mereka tidak memiliki saudara, mereka tidak memiliki teman di kota Madinah, akhirnya Nabi SAW beliau mempersaudarakan 2 sahabat ini dengan sahabat Thalhah. Maka sahabat Thalhah mempersilahkan 2 sahabat ini untuk tinggal di rumahnya. Ketika tinggal di rumah sahabat Thalhah mengatakan bahwasanya di antara 2 sahabat ini, salah seorang di antara mereka adalah orang yang rajin ibadah. Dia mengerjakan ibadah bukan hanya yang wajib saja, namun ibadah-ibadah sunnah juga ia kerjakan. Sementara kata sahabat Thalhah yang satu lagi, orangnya ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian ya, dia hanya mengerjakan yang wajib ala kadarnya, dia hanya mengerjakan yang wajib, sementara yang sunnah dia hanya ala kadarnya. Kalau moodnya lagi baik, dia kerjakan yang sunnah. Kalau lagi nggak baik moodnya, dia nggak mengerjakan yang sunnah. Maka suatu ketika Nabi SAW menyeru kepada para sahabatnya untuk berjihad, untuk berperang. Maka 2 sahabat ini yang datang dari Yaman ini, ya kata sahabat Thalhah, mereka ikut berperang bersama Nabi. Maka ternyata sahabat yang rajin ibadah, ya, ternyata beliau wafat dalam perang ini, wafat di medan perang dan mati syahid. Sementara sahabat yang ibadahnya biasa-biasa saja, dia masih hidup dan diberikan umur lebih panjang 1 tahun daripada sahabat yang rajin ibadah. Kemudian sahabat yang ibadahnya biasa-biasa ini meninggal 1 tahun setelah wafatnya sahabat yang rajin ibadah dan mati syahid tadi. Dan meninggalnya tidak istimewa. Meninggalnya adalah meninggal biasa di atas kasur. Maka kemudian ketika 2 sahabat ini meninggal, sahabat Thalhah bin Ubaidillah beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat orang-orang sedang berkumpul di depan gerbang surga. Ketika melihat orang-orang berkumpul di depan surga, para malaikat mempersilahkan orang-orang ini untuk masuk. Namun dia melihat keanehan. Ternyata malaikat mempersilahkan orang yang ibadahnya biasa saja
dan mati biasa dari dua sahabat tadi untuk masuk surga terlebih dahulu, sementara orang yang rajin ibadah dan mati syahid, kata sahabat Tolhah, dia masuk surganya belakangan. Maka ketika terbangun, sahabat Tolhah menceritakan kejadian ini kepada para sahabat. Para sahabat pun merasa heran. Akhirnya mereka menanyakannya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ada dua orang sahabat kami yang datang dari Yaman. Ya, yang satu rajin ibadah, dia mati syahid. Kemudian yang satu orangnya ibadahnya biasa. Dan dia matinya pun mati biasa, bukan mati syahid. Namun sahabat Tolhah melihat dalam mimpinya, sahabat yang ibadahnya biasa-biasa saja dan matinya mati biasa ini mendahului orang yang mati syahid dan ibadahnya luar biasa. Maka kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ata'jabuna min hadza ya ashabi?" Apakah kalian merasa heran dengan kejadian ini wahai para sahabatku? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja kami heran. Bagaimana ada orang yang ibadahnya biasa, mati biasa, dia mendahului dan mengalahkan orang yang dia rajin ibadah dan mati syahid." Maka kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat lagi, "Alaysa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang ibadahnya biasa tadi dan mati biasa tadi, dia umurnya lebih panjang 1 tahun. Wa adraka Ramadan, dan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Wa shalla kadza wa kadza minas shalah, dan dia telah melaksanakan salat sebanyak sekian salat. Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah." Maka dengar apa yang dijawab Nabi. Nabi mengatakan, "Fa bainahuma bainas sama'i wal ardi." Nabi mengatakan, maka ketahuilah bahwasanya derajat mereka di surga ini sejauh antara bumi dan langit. Orang yang ibadahnya biasa bertemu dengan bulan Ramadan, matinya mati biasa, ya. Nabi mengatakan derajatnya lebih tinggi daripada di surga nanti, lebih tinggi daripada orang yang rajin ibadah dan mati syahid. Maka ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini, maka jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Bahkan kita perlu sujud syukur ketika Allah Ta'ala masih memilih kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Karena Imam An-Nawawi beliau menuliskan sebuah bab dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bab istihbab sujudi syukri inda husuli ni'mah. Bab disunahkannya bersujud syukur ketika mendapatkan nikmat. Maka ketika kita mendapatkan sebuah nikmat yang besar, nikmat yang agung, maka disunahkan kepada kita untuk bersujud syukur. Makanya, dan di antara hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, beliau menyebutkan tentang hadis tentang ketika Nabi SAW beliau safar. Maka Nabi ketika safar beliau singgah di sebuah tempat namanya Awanah. Maka ketika singgah di tempat ini, Nabi SAW beliau bersujud sebanyak 3 kali. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat Anda bersujud sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan wahai Rasulullah?" Maka Nabi kemudian mengatakan, Nabi menjawab bahwasanya, saya bersyukur, saya bersujud karena Allah Ta'ala memberikan izin kepada saya untuk memberikan syafaat kepada sepertiga dari umatku. Maka saya bersujud syukur. Maka kemudian Allah Ta'ala menambahkan saya lagi, setelah saya selesai sujud syukur yang pertama, Allah menambahkan kepada saya agar saya memberikan syafaat kepada umatku sepertiganya lagi. Maka kemudian saya sujud syukur lagi. Karena Nabi sudah bersyukur 2 kali kepada Allah Ta'ala, Allah sempurnakan Nabi kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya seluruhnya. Sehingga kemudian Nabi bersujud syukur sebanyak 3 kali. Maka setiap kita mendapatkan nikmat yang besar, seperti kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita wajib untuk bersujud syukur. Karena dengan syukur ini, Allah Ta'ala akan menambahkan kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allah mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahi nikmat kepada kalian. Maka agar kita bisa memohon kepada Allah Ta'ala agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan lagi dan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Namun, setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita juga perlu untuk istibsyar. Kita merasa bergembira dengan
kedatangan bulan Ramadan ini. Jangan sampai kemudian ketika datang bulan Ramadan kita malah jadi murung, kita malah jadi bersedih. Ya, karena ketika datang sebuah perintah ibadah, datang sebuah perintah dari Allah Ta'ala, maka di antara sifat orang mukmin dia senang. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 124, Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan, wa idza ma unzilat suratun, dan jika diturunkan kepada orang-orang, kepada manusia sebuah surat, sebuah perintah, faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana, maka di antara orang-orang, di antara manusia ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya? Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika datang kepada mereka sebuah perintah, maka mereka bertambah keimanan, wa hum yastabshirun. Allah mengatakan kemudian, dan mereka bergembira dengan perintah ini. Mereka bergembira dengan ayat ini. Maka ya, jangan sampai ketika datang Ramadan kemudian kita mengatakan, aduh, puasa berarti nanti dagangan saya nggak laku, dagangan saya tambah sepi karena saya jualan es, ya, saya jualan cireng, ya, saya jualan gorengan, nanti kalau siang-siang nggak laku. Maka jangan bersedih seperti ini, ya, karena seorang mukmin ketika datang sebuah perintah dari Allah Ta'ala, hendaknya dia bergembira dengan perintah ini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, yang ketiga adalah kita perlu memohon kepada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang mereka tidak meninggalkan dosa mereka, orang-orang yang mereka tidak bertaubat dari dosa-dosa selama 11 bulan yang lalu sebelum memasuki Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya dosa-dosa ini akan menghalangi kita dari kenikmatan beribadah dalam bulan Ramadan. Ya, orang-orang yang mereka belum meninggalkan dosa, orang-orang yang mereka belum meninggalkan maksiat selama 11 bulan yang telah ia lakukan, tidak ia taubati, maka dosa-dosa ini akan menjadi beban, akan memberatkan orang tersebut sehingga terhalang dari merasakan nikmatnya ibadah dalam bulan Ramadan. Jadi kita ibaratkan, kalau kata istilah orang Jawa, ya, anget-anget tai ayam, ibadahnya anget-anget tai ayam. Ya. Makanya kita saksikan biasanya orang-orang ketika ke masjid-masjid ketika awal-awal Ramadan ini sampai pasang tenda membludak, ya, sampai kemudian di jalan-jalan ditutup untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya. Namun dengan bertambahnya hari, jamaahnya bertambah juga, alhamdulillah, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya sudah bertaubat semuanya. Ya. Namun ketika seseorang belum bertaubat dari dosa-dosa yang ia lakukan, ketika dalam 11 bulan yang ia lakukan dan dia tidak bertaubat, maka dosa-dosa ini akan menghalangi seseorang dari nikmatnya ibadah dalam bulan Ramadan. Maka ini perlu kita taubati. Karena Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya orang-orang yang mereka tidak bertaubat ketika memasuki Ramadan, maka dosa-dosa ini akan menghalangi kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ketika awal Ramadan baca Qur'annya 5 juz, sehari langsung 5 juz, padahal biasanya cuma 1 halaman. Langsung hari pertama langsung 5 juz, ya. Maka biasanya hari kedua, hari ketiga nanti biasanya tangannya sudah ditaruh di lembaran yang ingin berhenti. Saya ingin membaca 3 lembar aja, jadi tangannya taruh sini. Rasanya kok lama banget, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini kenapa? Karena kita masih dibebani oleh dosa-dosa kita yang lalu. Maka ini kita perlu bertaubat dari dosa-dosa kita. Ya, sehingga kemudian kita merasakan nikmatnya ibadah dalam bulan Ramadan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya indikasi dari diterimanya sebuah amal dalam Ramadan, ya, maka lihatlah, karena Imam Qudamah mengatakan bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kalau kita ingin melihat apakah 10 hari pertama ini diterima oleh Allah Ta'ala, maka lihatlah bagaimana ibadah kita pada 10 hari kedua. Ya, jadi kalau 10 hari kedua kok kita tambah
semangat dalam beribadah, tambah rajin beribadah, maka ini menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama ini dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian kalau 10 hari kedua diterima oleh Allah Ta'ala, maka lihatlah bagaimana ibadah kita dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kita tambah semangat Ramadannya, tambah semangat ibadahnya, tambah rajin ibadahnya, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya 20 hari pertama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Ta'ala. Namun kalau 10 hari terakhir kita kok malah makin sibuk bikin kue, makin sibuk cari baju baru, makin sibuk ke bengkel persiapan buat mudik. Makanya seperti ini, ya, kemungkinan besar ini kita malah sibuk dengan dunia, bukan sibuk dengan akhirat. Padahal Nabi SAW ketika 10 hari terakhir beliau tambah rajin ibadahnya. Namun di Indonesia ini aneh. Di Indonesia ini malah dikatakan oleh pakar ekonomi bahwasanya perputaran ekonomi paling besar adalah 5 hari menjelang Idul Fitri. Padahal kalau kita mencontoh Nabi, ya, 10 hari terakhir ini Nabi SAW beliau malah fokus dengan ibadahnya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya, ya, idza dakhala ashril awakhir, kata Aisyah, jika masuk 10 hari terakhir, kata Aisyah, ya, karena Nabi SAW yakni yashuddu izarah, Nabi SAW beliau mengencangkan tali ikat pinggangnya, ya, wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Yang biasanya 20 hari pertama Nabi membangunkan keluarganya untuk sahur saja. Namun pada 10 hari terakhir Nabi membangunkan keluarganya lebih awal agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian, ya, wa ahya lailah, dan Nabi juga menghidupkan malam-malamnya. Nabi gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, karena pada 10 malam terakhir ini ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya, ya, kenapa para ulama kemudian mengatakan bahwasanya kalau kita ingin melihat ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak pada bulan Ramadan ini, maka lihatlah bagian kedua dari Ramadan dan bagian ketiga dari Ramadan. Kalau kita semakin rajin ibadahnya, maka ini menunjukkan bahwasanya Allah menerima bagian pertama dari Ramadan kita. Kalau Allah menerima, kita tambah semakin semangat pada 10 hari terakhir, maka Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menerima ibadah kita pada 10 hari kedua bulan Ramadan. Makanya, ya, padahal bulan puasa ini bulan yang sangat agung sekali. Ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ada 3 amalan, ya, agar kita semakin semangat dalam menjalani Ramadan ini, ya. Karena di antara sebab seorang semangat dalam melakukan sebuah aktivitas adalah ketika orang tersebut mengetahui keutamaan dari aktivitas yang ia kerjakan. Orang yang gemar olahraga, karena dia mengetahui bahwasanya dalam olahraga ini ada banyak manfaatnya. Badan jadi lebih seger, tidur lebih enak, makan lebih banyak, apalagi, ya, gerak lebih enteng. Ini orang yang mengetahui tentang keutamaan olahraga. Orang yang mengetahui tentang keutamaan Ramadan, maka dia juga akan maksimal dalam mengerjakan Ramadan. Dia akan mengerjakannya tidak asal-asalan. Dia akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ada 3 amalan yang Allah Ta'ala langsung akan berikan pahalanya kepada hamba. Ya, jadi kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama adalah puasa Ramadan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ketika kita melakukan sholat, Allah akan perintahkan kepada para malaikat untuk mencatat amal ibadah kita. Allah katakan kepada Mas Alif, hari ini sholat subuh di Masjid Muttaqin berjamaah. Maka kemudian malaikat mencatat pahalanya. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memberikan pahala ini kepada Mas Alif. Jadi pahalanya diberikan melalui malaikat. Ketika Mas Hardo bersedekah, dicatat bahwasanya Mas Hardo hari Ahad tanggal 3 April sedekah 100.000 di Masjid Muttaqin. Kemudian malaikat mencatat amalan ini. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memberikan amalan nanti pahalanya pada hari kiamat melalui malaikat. Kemudian
Ketika ada orang melaksanakan umroh, ada orang melaksanakan haji, maka Allah Ta'ala akan mencatat kemudian berikan pahala ini kepada malaikat, kemudian malaikat menyerahkannya kepada yang bersangkutan. Adapun puasa, maka Allah mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan langsung membalasnya. Jadi orang-orang yang diterima ibadah puasanya nanti pada hari kiamat, Allah Ta'ala akan panggil mereka, wahai fulan, dahulu saya menerima ibadah puasamu. Maka kemudian orang ini berdiri, dia menuju menghadap kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan langsung berikan pahala puasa ini kepada orang tersebut. Karena saking besarnya pahala puasa ini, kemudian para malaikat mereka tidak mampu untuk memikul pahala puasa ini. Ya, kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang dikatakan Allah langsung membalas pahalanya secara langsung, bukan melalui malaikat. Yang kedua adalah orang yang bersabar ketika dia diuji, ketika dicoba dengan penyakit, diuji dengan sakit yang keras, kemudian dicoba dengan keluarganya dan dia bersabar, maka ini juga akan Allah langsung perintahkan kepada, Allah akan langsung berikan pahalanya kepada yang bersangkutan. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang luar biasa, tidak ada batasnya bagi orang-orang yang mereka bersabar. Jadi orang-orang yang bersabar di dunia, ketika mendapatkan sebuah musibah, ketika mendapatkan sebuah cobaan, Allah Ta'ala akan langsung berikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi ketika Allah Ta'ala berikan kepada kita penyakit, ya, penyakit diabetes, penyakit kemudian yang susah sembuhnya, yang menghabiskan banyak uang, yang menghabiskan banyak tenaga, yang menghabiskan banyak waktu kita, maka jangan bersedih, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ingin memberikan kepada kita pahala yang luar biasa kalau kita bersabar. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang langsung Allah berikan pahalanya kepada yang bersangkutan, yang ketiga adalah orang-orang yang mereka dizalimi, orang-orang yang mereka disakiti, kemudian mereka memberikan pemaafan kepada orang yang menyakitinya, kemudian dilanjutkan dengan tetap berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Jadi kalau kita disakiti oleh orang lain, ada orang menzalimi kita, mobil kita ditipu dengan uang puluhan juta, ratusan juta, kemudian kita memaafkan orang tersebut, ini baik. Ya. Namun yang terbaik adalah orang yang mereka kemudian disakiti, mereka dizalimi, mereka ditipu oleh temannya, oleh sahabatnya, kemudian dia memaafkan sahabatnya tersebut, serta kemudian dia melanjutkan dengan tetap berbuat baik kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya datang bermuka manis, tetap disapa, tetap disenyumi. Ya, memang ini berat, nggak ada yang ngomong ini ringan, karena kalau ringan pahalanya ringan. Karena saking beratnya ini, sehingga kemudian Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bersangkutan seperti ini dengan pahala yang besar. Mungkin di antara kita akan mengatakan bahwasanya ketika disakiti, ketika dizalimi, ya, hati saya ini seperti kaca. Kalau sudah pecah, tidak akan bisa menyatu seperti semula. Ini saya sudah memaafkan kamu, tapi jangan harap saya akan tetap berbuat baik kepada kamu. Ini benar. Ini kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, ini benar. Namun akan lebih benar lagi, akan lebih besar lagi pahalanya kalau kemudian kita memaafkan, kemudian dan kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Makanya Allah Ta'ala memuji sahabat Abu Bakar. Ya, sahabat Abu Bakar Allah Ta'ala puji karena Abu Bakar beliau ya memaafkan saudaranya yang bernama Mistah. Ya, jadi sahabat Mistah ini adalah sahabat yang miskin, sahabat yang serba kekurangan. Sahabat Mistah ini adalah kerabat dari sahabat Abu Bakar, namun dia miskin. Ketika terjadi haditsul ifki, terjadi berita bohong bahwasanya Aisyah dituduh berzina dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal, maka di antara orang-orang yang menuduh, orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini adalah sahabat Mistah. Kemudian, ya, sehingga kemudian ketika sahabat Abu Bakar, ketika turun ayat yang membebaskan bahwasanya Aisyah tidak berbuat zina, kemudian Abu Bakar mengatakan berjanji tidak akan memberikan kepada sahabat Mistah uang bulanan lagi. Yang biasanya Abu Bakar memberikan uang bulanan kepada sahabat Mistah karena dia miskin, diberikan uang bulanan. Ya. Karena kemudian dia menuduh termasuk di antara orang yang menyebarkan berita bohong bahwasanya anak kesayangan Abu Bakar yang bernama Aisyah ini berzina. Maka kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan memberikan mulai sekarang, mulai detik ini,
saya tidak akan memberikan uang bulanan lagi kepada sahabat Mistah. Ya kemudian, ya setelah Allah Ta'ala kemudian setelah itu, ya setelah mengatakan seperti ini, Abu Bakar menyesal. Beliau mengatakan bahwasanya sahabat Mistah, dia mengetahui bahwasanya saudaranya ini serba kekurangan. Kemudian dia memaafkan sahabat Mistah dan tetap memberikan uang bulanan kembali kepada sahabat Mistah, sehingga kemudian Allah memuji Abu Bakar dalam surat An-Nur. Ya, jadi di sini ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita memaafkan, ini sudah baik. Namun akan lebih baik lagi kalau kita memberikan pula, tetap berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Ya. Nah, kemudian ya, yang perlu kita lakukan pula pada awal Ramadan ini, setelah kita bersyukur, setelah kita merasa gembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini, setelah kita mengetahui tentang keutamaan, kita bertaubat dari dosa-dosa yang kita kerjakan, ya. Yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala mudahkan kita dalam beribadah. Nabi kita mengatakan, ya, man wakala ala syai' wukila alaih. Barang siapa yang dia menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka Allah Ta'ala akan biarkan dirinya dengan sesuatu yang menjadi gantungannya. Maka orang-orang yang dia merasa dirinya kuat, orang-orang yang mereka merasa dirinya bahwasanya dirinya adalah masih muda, ya, maka kemudian dan tidak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah, maka biasanya ibadah mereka adalah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang miskin ibadah. Karena jamaah yang terhormati, ketahuilah bahwasanya kita bisa melakukan sebuah ibadah bukan karena kita kuat. Kita bisa melaksanakan sebuah ibadah bukan karena kita mampu. Namun kita bisa melaksanakan sebuah ibadah, kita bisa melaksanakan sebuah aktivitas dikarenakan pertolongan dari Allah Ta'ala. Maka betapa banyak orang-orang yang mereka badannya tegap, mereka masih muda, karena tidak mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, sehingga kemudian untuk berpuasa mereka tidak mampu. Ada orang-orang yang fisiknya bagus, masih muda, disuruh puasa, di rumah puasa, tapi ketika keluar rumah, puasa juga. Alhamdulillah, ya. Banyak di antara orang-orang anak-anak muda, ya, ketika di rumah ikut sahur, kemudian ya di rumah puasa, kemudian ketika keluar mampir ke warung. Ada banyak orang seperti ini, ya, padahal masih muda. Karena karena mereka tidak pernah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, sementara ada orang yang sudah tua, sakit-sakitan, ya. Maka kemudian dia produktif dengan amal-amal solih, karena orang ini merasa bahwasanya dia tidak mampu tanpa pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian dia meminta pertolongan Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam beribadah. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling bahagia adalah orang yang ahli ibadah dan orang yang ahli isti'anah, orang yang ahli minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang ahli ibadah ini disebabkan karena mereka senantiasa minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita membaca doa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah, dengan minta pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah Ta'ala kita tidak mampu melakukan apa-apa. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang ahli tilawah pada bulan Ramadan ini, kalau kita ingin menjadi orang yang ahli sedekah, kalau kita ingin menjadi orang yang ahli sholat sunnah pada bulan Ramadan ini, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi orang-orang yang tidak mampu bertilawah, orang-orang yang mereka tidak mampu melaksanakan sholat qiyamul lail, orang-orang yang mereka tidak mampu bersedekah pada bulan Ramadan ini, maka mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka agar kita dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini, maka yang perlu kita lakukan adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, setelah kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, yang kelima adalah
kita menjaga keikhlasan dan niat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini. Setelah Allah mudahkan kita dalam beribadah, kita menjaga niat kita. Karena apalah artinya amalan yang banyak kalau ternyata Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah kita. Apalah artinya sedekah yang banyak kalau ternyata sedekah ini tidak Allah terima. Maka kita perlu menjaga niat kita agar Allah Ta'ala kemudian menerima ibadah-ibadah kita. Ya karena kalau amalan karena para ulama kita mengatakan bahwasanya syarat di antara syarat diterimanya sebuah ibadah yang pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengikuti ittiba'ur Rasul, adalah mengikuti Rasulullah SAW. Maka sebuah amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, ini kemungkinan besar untuk tertolak oleh Allah Ta'ala. Maka kita perlu untuk mencontoh Nabi dan ikhlas dalam amal-amal ibadah kita. Ya, ini diantara hal-hal yang perlu kita lakukan di awal bulan Ramadan ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fikih Muyasar, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke pembahasan mengenai adab ya tentang fikih jenazah. Kita sudah sampai ke pembahasan mengenai, kalau tidak salah, mengenai adab dalam mengurus orang sakit. Ya, kita katakan kemarin bahwasanya orang sakit itu dibagi menjadi dua. Ada orang yang sakitnya sakit biasa. Sakit biasa di sini adalah sakit yang belum sampai kepada kondisi orang tersebut sakaratul maut, didatangi oleh sakaratul maut. Maka kemarin kita sudah menyebutkan adab-adabnya. Di antara adabnya adalah kita menjenguk orang tersebut. Ketika menjenguk kita disunahkan untuk berwudu, kemudian memercikan atau mengusap bekas wudu kita kepada orang yang sakit. Kemudian kita membacakan doa As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka sebanyak 7 kali. Kemudian diusapkan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian dibacakan Al-Quran. Kemudian juga agar tidak berlama-lama dalam menjenguk orang tersebut. Jadi ketika menjenguk orang sakit, jangan sampai kemudian kita nongkrong bikin kopi di tempat tersebut ya, sambil ngopi diajak ngobrol. Jangan seperti ini ya. Yang ada nanti malah tambah sakit lagi. Baik, kita insyaallah akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai adab orang yang dalam kondisi sakaratul maut, orang yang sudah sakitnya parah. Maka apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut? Maka jamaah yang terhormati, bahwasanya sakaratul maut ini adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada orang yang tidak selamat, tidak lepas dari sakaratul maut. Semua orang akan mengalami sakaratul maut. Ya, bahkan orang yang ketika terlihat ketika meninggal tidak mengalami kesakitan, maka mereka juga mengalami sakaratul maut. Ada orang yang meninggal kena bom, ada orang yang meninggal ketabrak mobil, ya kemudian langsung meninggal di tempat. Maka pada hakikatnya mereka juga mengalami sakaratul maut, namun tidak kita lihat. Ya, yang kita lihat adalah orang yang sakaratul maut dalam kondisi sakit. Kalau ada keluarga kita sakit, ya, kemudian akan meninggal, biasanya kita melihat mereka begitu tersiksa, kesakitan, karena memang sakaratul maut ini menyakitkan. Maka kalau ada orang kemudian dia bunuh diri, yang menembakkan dirinya, atau dia tertembak, atau kemudian dia tertabrak mobil langsung meninggal, maka mereka juga mengalami sakaratul maut, namun tidak terlihat oleh kita. Baik, dan kemarin kita juga menjelaskan bahwasanya sakaratul maut ini adalah sebuah keniscayaan, dan Nabi berlindung dari kematian yang mendadak. Nabi kita mengatakan bahwasanya nafsul mu'min takhruju rasyahan. Bahwasanya ya, jiwa seorang mukmin, nyawa seorang mukmin ketika dicabut oleh malaikat, maka ini seperti Nabi mengabarkan bahwasanya seperti sebuah tetesan air dari mulut teko. Ya, jadi Nabi mengabarkan bahwasanya ketika malaikat maut mencabut nyawa seorang mukmin, maka malaikat ini mencabut seperti mencabut kapas yang ditetesi dengan air dari mulut teko. Ya.
Kemudian Nabi mengatakan wa a'udzubillahi min mautil himar, dan saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari kematian keledai. Maka para sahabat bertanya, apa ya kematian keledai wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan al mautu faj'ah, yaitu kematian yang mendadak. Maka kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala agar jangan diwafatkan dalam kondisi mati mendadak, karena biasanya orang yang mati mendadak ini tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Nabi mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya sebelum meninggal adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini sebuah jaminan. Maka kemudian Nabi berlindung, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari kematian yang mendadak. Karena kita sering mendengar sekarang ada orang mati mendadak. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya membaca berita ada orang meninggal di mobil. Ya, lagi parkir mobil kemudian tiba-tiba meninggal. Tidak ada yang menemaninya. Kemudian dicari-cari alamatnya. Maka seperti ini adalah kematian mendadak, maka kita perlu berlindung kepada Allah Ta'ala agar jangan diwafatkan dalam kondisi mendadak, ya. Baik. Kemudian bagaimana kita ketika menghadapi orang yang dalam kondisi sakaratul maut, ya. Maka ada beberapa adab, ada beberapa aturan ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut. Yang pertama adalah dimiringkan ke sisi kanan atau menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi ketika kita ada orang, biasanya ketika orang sakaratul maut, orang yang sakit dan didatangi sakaratul maut ini punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ya, biasanya ciri-cirinya ketika diajak berbicara oleh kita, orang sakit ketika datang sakaratul maut, maka biasanya dia diam saja. Ya, dia akan diam, dia kemudian kadang juga meneteskan air mata dari sebelah sini. Atau dia kemudian dia matanya melihat ke atas terus. Maka jika dalam kondisi seperti ini, ya, maka kita harus, orang yang sakit tadi harus kita miringkan ke arah kanan atau kita hadapkan ke arah kiblat. Ya, sebisa mungkin kalau memang tempat tidurnya ini, kasurnya ini bisa kita geser ya ke arah menghadap ke arah kiblat, ini harus kita geser ke arah kiblat. Karena ini yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya, jadi yang paling utama bagaimana kalau memang tidak bisa kondisinya seorang perempuan sendiri yang suaminya dalam kondisi sakaratul maut. Bagaimana kalau memang tidak bisa diarahkan ke arah kiblat, ya, yang paling afdol adalah kakinya menghadap ke arah kiblat, kemudian badannya diangkat, kepalanya diangkat ke arah kiblat sedikit. Jadi kepalanya diangkat sedikit, taruh bantal yang lebih tinggi kalau ada orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Jadi kalau bisa, ya, jadi kepala kakinya ini dihadapkan ke arah kiblat, berarti ke arah sana. Ya, kemudian kepalanya diangkat sedikit. Ini yang pertama. Kalau memang tidak bisa, ya, kalau tidak bisa maka usahakan agar dihadapkan ke arah kanan. Ya, kalau umpamanya kepalanya sudah di sebelah utara, ya, kemudian kakinya di sebelah selatan, maka disunahkan agar kalau memang tidak bisa untuk menggeser orang tersebut, ya, karena kasurnya sempit, kemudian kalau digeser nggak bisa, tempat ruangannya sempit, ya, kemudian nggak bisa digeser-geser, maka disunahkan agar dihadapkan dimiringkan ke sebelah kanan. Maka untuk orang-orang yang sedang punya orang sakit di rumahnya, ya, hendaknya dan jika memang sakitnya sudah parah, hendaknya maka kemudian merubah posisi dari tempat pembaringan orang sakit ini, kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat, karena ini dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, ya, setelah dimiringkan ke arah kiblat atau dihadapkan ke arah kiblat, yang kedua adalah dibacakan surat Yasin. Nabi kita mengatakan, Iqra'u ala mautikum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang meninggal di antara kalian dengan surat Yasin. Memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Namun, ya, di antara para ulama yang mengatakan bacakanlah, ada hadis, ya, meskipun hadisnya agak dhaif, ya. Ada hadis yang mengatakan Iqra'u ala mautikum al-Baqarah. Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal dengan surat Al-Baqarah. Jadi, ya, namun hadis yang populer adalah hadis yang membacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal. Karena apa? Karena dalam surat Yasin ini
ini ada janji-janji Allah Ta'ala yang berupa surga bagi orang yang beriman. Maka ketika orang yang sakit tadi dalam kondisi sakaratul maut dibacakan kepada mereka Yasin, ya, maka mereka akan senang dengan janji Allah Ta'ala. Kemudian mereka akan mudah dalam melepaskan nyawanya. Beda halnya dengan orang-orang yang mereka tidak beriman. Maka mereka, karena mereka melihat tempat kembali mereka, jadi ketika Allah Ta'ala mencabut nyawa seorang manusia, ya, maka akan didatangkan dua malaikat kepada mereka. Jika dia adalah orang beriman, maka akan datang kepada mereka malaikat maut, kemudian malaikat rahmat, yang mana malaikat rahmat ini bertugas untuk membawa arwah orang-orang yang saleh. Kalau dia adalah orang yang tidak beriman, maka akan datang kepadanya malaikat maut dan malaikat azab, yang mana malaikat azab ini akan membawa kain kafan dari neraka yang memiliki aroma yang tidak sedap, aromanya aroma bangkai. Kemudian dia merasa takut. Ya, maka dalam hal ini ketika dibacakan surat Yasin, maka orang-orang beriman ini mereka merasa gembira dengan janji Allah, kemudian sehingga nyawa mereka lepas dengan mudah. Mereka tidak ketakutan. Jadi Nabi kita mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada jenazah-jenazah kalian, kepada orang yang akan meninggal dalam kondisi sakaratul maut dengan bacaan surat Yasin. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan ketika orang sakaratul maut, yang ketiga adalah dengan mentalkin orang tersebut. Talkinnya nggak perlu sering-sering, nggak perlu la ilaha illallah, nggak seperti ini. Tapi dengan dijeda-jeda. Ya, dijeda, jangan diucapkan la ilaha illallah. Biarkan dulu, diamkan dulu terlebih dahulu, kemudian agar dicerna. Ya, dicerna, jangan ucapannya buru-buru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ucapkan satu kali ucapkan la ilaha illallah, diam sebentar. Biar orang yang sakit ini mencerna. Kalau kemudian kita ucapkan berkali-kali, sering-sering, maka mungkin orang ini dia akan merasa sempit. Ya, karena dia sedang menahan rasa sakit. Kalau bapak lagi atau ibu lagi sakit, kira-kira anaknya berisik terus, kira-kira bagaimana perasaannya? Pengen marah-marah, ya, dongkol. Maka begitu juga ketika ada orang sedang dalam kondisi sakaratul maut, karena orang sakaratul maut ini sakitnya sangat luar biasa sekali. Kalau kita orang yang sehat, ya, kita dicabut kukunya saja sudah kesakitan, maka bagaimana dengan orang yang sakaratul maut? Sakaratul maut ini Nabi kita mengatakan bahwasanya ruh manusia itu ada pada seluruh tubuhnya. Maka ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, malaikat ini akan mencabut nyawanya dari ubun-ubunnya perlahan-lahan, sehingga kemudian dia merasakan sakit dengan sakit yang luar biasa sekali. Ya, maka kalau orang sakaratul maut kemudian dia dalam kondisi sakit, ya, dia disuruh mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, dia mendengarkan seperti ini, maka dia akan merasa terganggu. Mungkin dia menjadikan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi dalam adab dalam mentalkin orang yang meninggal mengucapkan la ilaha illallah di sini, ini diucapkan dengan dijeda. Ucapkan la ilaha illallah, kemudian, ya, jadi orang yang mentalkin ini dia duduk di sebelah kanan orang yang dalam kondisi sekarat. Dia duduk sebelah kanan, kemudian dia mentalkin, membisikkan ke telinganya la ilaha illallah dengan suara yang pelan yang didengar oleh yang bicara dan orang yang diajak ditalkin tadi. Ya, jadi tidak perlu dengan suara keras-keras. La ilaha illallah, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Jangan bukan seperti ini. Kemudian ketika yang berhubungan yang ditalkin tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah, udah jangan diajak bicara. Ya, kalau mamanya dia mengatakan alhamdulillah Bapak sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bapaknya mengucapkan alhamdulillah, berarti diulang lagi talqinnya, karena yang diucapkan adalah alhamdulillah terakhirnya, bukan la ilaha illallah, diulang lagi, berarti diucapkan la ilaha illallah, ya. Kemudian ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, atau umpamanya bapaknya mengisyaratkan dia ngomong setelah mengucapkan la ilaha illallah, karena orang sakit dalam kondisi sakaratul maut ini, ya, dia pasti merasakan tenggorokannya sangat kering. Dia akan merasakan haus,
Maka kemudian kalau bapaknya minta ngomong air, maka ini perlu diulang lagi. Dan disunahkan ketika sedang mentalkin juga agar orang yang mentalkin ini agar menyuapi air sedikit-sedikit. Jadi dengan sendok diambilkan air dari gelas, kemudian ditaruh pakai sendok, kemudian disuapkan kepada orang yang ditalkin tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan dalam mengucapkan, karena ketika sakaratul maut ini tenggorokan sangat kering sekali. Maka agar memudahkan dalam mengucapkan la ilaha illallah di sini, ini adalah dengan menambahkan atau memberikan air kepada orang yang ditalkin tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika ditalkin, ya, juga agar mengingatkan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, agar mengingatkan dengan kebaikan-kebaikan. Makanya ketika kita dalam kondisi orang yang dalam kondisi ditalkin seperti ini, Nabi memberitakan agar fala taqulu ila khair fa innal malaikah yu'minun. Maka ketika kita sedang ada orang keluarga kita yang sedang dalam kondisi sakaratul maut, kita mengingatkan yang baik-baik. Jangan mengingatkan yang buruk-buruk. Kita mengucapkan yang baik-baik. Alhamdulillah Bapak ini adalah ahli orang yang rajin sholat, Bapak adalah orang yang rajin sedekah, insyaallah Allah akan menerima amal ibadah Bapak. Jangan ucapkan perkataan yang buruk-buruk. Pak, hutang Bapak masih belum dibayar, ini saya nggak punya duit, gimana ini? Ya jangan seperti ini. Ya. Jadi ucapkan yang baik-baik. Karena malaikat akan mengaminkan ucapan orang yang di sampingnya. Orang yang hadir ketika orang yang berada di lingkungan tersebut. Jadi ketika sakaratul maut, maka ucapkan yang baik-baik, ingatkan dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, dan kita motivasi dengan bahwasanya Bapak adalah orang yang baik. Insya Allah Bapak masuk surga. Ya, karena kita hadirkan agar dia nuansa sedang berhusnudzon. Karena Nabi kita mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa muhsinun dzan bi rabbih. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kita harus ketika sakaratul maut kita mendampingi keluarga kita, maka kita harus mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Kita senantiasa memotivasi bahwasanya Allah Ta'ala punya ganjaran yang lebih baik lagi. Kalau umpamanya bapaknya punya hutang banyak, ya insya Allah kita katakan bahwasanya ya Bapak nggak usah pusing mikirin hutang, insya Allah saya punya warisan dari orang tua saya, ya, nanti saya jual. Pokoknya dikasih motivasi, ya, motivasi dengan kata-kata yang baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingatkan agar bertaubat dan meminta maaf kepada keluarganya. Jadi diingatkan dengan taubat bahwasanya dan agar orang yang dalam kondisi sakaratul maut ini agar jangan ditinggalkan. Agar orang yang dalam kondisi sakaratul maut ini kalau bisa jangan ditinggalkan, harus ditemani. Karena orang yang sakaratul maut ini didatangi oleh setan. Setan berbondong-bondong mendatangi orang yang sakaratul maut. Mereka ingin memurtadkan orang ini. Maka kalau dalam kondisi orang sakit dan sudah parah, sebaiknya jangan ditinggalkan. Kalau bisa kita bikin shift-shiftan. Ada orang yang bergantian nungguin orang tersebut. Kalau memang sakitnya sudah parah, jangan sampai ditinggalkan, karena kita khawatir nanti orang yang kita cintai, ya, orang yang kita cintai ini kemudian dia wafat dalam kondisi tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka orang tersebut tidak mendapatkan jaminan. Tapi masih kemungkinan untuk mendapatkan surga, namun jaminan surganya ini ada namun kecil. Maka kita sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk cinta kita kepada keluarga kita, ketika mereka datangi oleh sakaratul maut, maka sebaiknya jangan ditinggalkan. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit, ya. Setelah nyawanya dicabut, apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita lakukan? Maka yang pertama yang perlu kita lakukan ketika nyawa seorang dicabut, yang pertama adalah kita memejamkan mata orang tersebut. Ya, karena Nabi kita mengatakan, ya, idza qubida ruh, ya, tabi'ahu al-basar. Jika nyawa seorang mukmin dicabut, maka akan diikuti oleh matanya. Jadi kalau ada orang meninggal matanya terbuka, bahkan mungkin melotot, ya, ini bukan tanda su'ul khotimah. Namun ini adalah sebuah tabiat mata manusia. Nabi kita mengatakan bahwasanya jika nyawa manusia dicabut, maka mata ini akan mengikuti ruh tadi. Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya
anggota badan kita yang paling setia dengan ruh adalah mata. Kalau yang lainnya, anggota badan ketika dicabut, tangan nggak ada yang seperti ini. Ya, angkat tangan nggak ada yang seperti ini. Nggak ada kemudian jantung kemudian ikut ke atas, tidak. Namun anggota badan yang paling setia dengan ruh adalah mata. Maka ketika ruh ini dicabut, maka kemudian mata mengikutinya. Maka matanya melihat ke atas bagaimana ruh ini dibawa oleh malaikat. Maka yang pertama kita perlu lakukan adalah ketika saudara kita meninggal atau pasangan kita meninggal atau keluarga kita meninggal adalah memejamkan mata. Kita usap matanya seperti ini. Karena kalau dibiarkan lama, maka mata ini akan terbuka terus, akan susah untuk akan susah untuk dipejamkan. Sehingga kemudian kita melihat ada orang yang ketika meninggal, jenazah itu matanya di plester ya, atau ditutup dengan kapas karena matanya sudah tidak bisa dipejamkan. Maka ketika kita mendampingi orang yang dalam kondisi sakaratul maut, ketika dicabut matanya, maka ketika dia matanya terbuka, kita tutup matanya dengan tangan kita. Nggak usah takut ya, kecuali kita takut kalau dia kemudian melek lagi ya, tutup gini melek lagi. Kita perlu takut ya. Namun kalau masih merem nggak usah takut ya. Kemudian yang kedua setelah kita memejamkan mata orang tersebut, yang kedua adalah kita mengikat rahangnya. Jadi kadang ada orang yang meninggal karena saking menahan, saking sakitnya rasa sakit, kemudian dia mulutnya terbuka. Maka dalam kondisi seperti ini, maka sebaiknya di awal-awal meninggal ini kita ikat, sehingga kemudian ketika sudah lama dia bisa menutup mulutnya. Ya, karena sebagian orang, ada orang yang ketika meninggal mulutnya terbuka, maka mangap, jadi perlu kita ikat biar tidak di awal-awal ketika dia meninggal, biar tidak mangap ketika dikuburkan nanti. Kemudian yang ketiga ya adalah melemaskan persendiannya. Jadi ketika meninggal ini kita lemaskan persendian. Ketika baru meninggal kita lemaskan persendian orang yang meninggal tadi, tangannya seperti ini kan, diputar-putar ya, kemudian tangannya seperti ini kan, agar nanti ketika sudah lama ya ini tidak kaku. Karena ada orang yang ketika meninggal tangannya kaku karena tidak digerak-gerakkan. Jadi ketika pertama kali meninggal, ya baru meninggal, gerak-gerakan semua persendian untuk memudahkan dalam pengurusan jenazah nanti. Jadi persendian tangan, kemudian siku, kemudian lututnya ini kita lemaskan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah meletakkannya di atas ranjang. Ya, jadi kalau memang meninggalnya di atas lantai, maka jangan diletakkan di lantai. Taruh di tempat yang lebih tinggi dari lantai. Kalau minimal di atas ranjang atau di atas meja. Ya, jadi agar tidak cepat busuk, tidak cepat rusak, maka diletakkan, jangan sampai kemudian dia menyentuh tanah atau lantai. Jadi harus di atas ranjang atau tempat yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah menghadapkan ke arah kiblat. Jadi setelah meninggal bukan ketika hanya sakit saja, namun juga ketika meninggal ini juga dihadapkan ke arah kiblat. Yang keenam adalah melepaskan pakaian yang menutupi auratnya. Jadi ketika meninggal ini hendaknya ketika baru meninggal lepaskan seluruh pakaiannya dan ditutupi dengan kain yang menutup aurat. Dan ini perlu kita lakukan agar nanti ketika memudahkan dalam proses pemandian jenazah. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan mayit dengan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini doa yang perlu kita ucapkan kepada orang yang meninggal. Dan ini perlu kita perbanyak karena orang yang meninggal ini adalah orang yang sangat memerlukan doa dari kita. Mereka sudah tidak bisa berdoa, maka yang paling mereka butuhkan adalah doa dari orang-orang yang masih hidup. Maka kita sebagai keluarganya nggak usah nangis, nggak usah bersedih. Kita mendoakan keluarga kita karena insya Allah Allah Ta'ala menempatkan mereka di tempat yang lebih baik daripada di dunia ini. Karena dunia ini tempatnya sakit, tempatnya masalah, tempatnya cobaan. Maka ketika mereka sudah selesai dari dunia, mereka akan bebas dari rasa sakit, rasa cobaan. Maka kita tidak perlu bersedih dengan perpisahan dengan mereka. Karena pada hakikatnya mereka bertemu dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala akan menempatkan mereka di tempat yang lebih baik daripada dunia. Tapi mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah semuanya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan?
Tidak ada, alhamdulillah. Berarti antum adalah orang-orang yang cerdas ya. Jadi sekali mendengar langsung paham, alhamdulillah. Baik, saya cukupkan sekian, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.